Shalom, jemaat yang dikasihi Allah. Kita kembali dalam firman menyapa HKBP Petojo. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus. Amin. Saat ini firman Allah hari Sabtu tanggal 29 November 2025 diambil dari 2 Raja-Raja 19 ayat 34. Beginilah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, salah satu indikasi orang itu bisa dipercaya adalah orang itu bisa menepati janjinya. Orang yang bisa menepati janji, maka orang itu pasti, orang itu bisa dipercaya. Apalagi Allah kita, Tuhan kita. Allah yang tidak pernah ingkar dengan janji. Allah yang selalu menepati janjinya. Dan itu juga yang terus berlaku. Sekali Allah berjanji, maka Dia akan terus mengingat perjanjiannya. Dalam firman Tuhan, janji Allah bahwa Allah akan terus melindungi, akan terus menyertai. Seperti janji Allah yang sudah disampaikan kepada Daud hambanya, bahwa Allah akan senantiasa memberikan perlindungan kepadanya. Itu juga yang menjadi kekuatan bagi kita. Janji Allah itu satu sumber energi di dalam menjalani kehidupan, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang bisa kita percaya. Dan mari kita hidup dalam perjanjiannya. Kita hidup dalam kemenangan. Kita hidup dalam satu kepastian. Apa itu? Bahwa kehidupan umatnya berada dalam penyertaan Allah yang maha baik. Mengapa ini penting? Karena seringkali kita memahami hidup ini kadang seperti sabuk dalam gelombang air laut. Kadang digoncangkan ke kanan, kadang digoncangkan ke kiri. Jadi hidup itu tidak jelas, tidak terarah. Kadang ke sana, kadang begini, kadang begitu. Tetapi bagi orang beriman, justru kehidupan kita berada dalam satu kepastian, yaitu dalam tangan Tuhan yang maha baik. Dan ini menjadi sumber pengharapan kita, menjadi sumber pegangan kita di dalam melakukan, menjalani aktivitas kita. Mengapa ini penting? Karena apapun yang saya alami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita meyakini Allah tidak meninggalkan kita. Kita masih bisa menangis. Kita pun sebagai orang beriman masih bisa mengalami kepedihan dan kesedihan. Ya, tetapi ingat satu hal, arahkanlah pandanganmu, prioritaskanlah pikiranmu, matamu kepada tangan Tuhan yang maha kuasa. Dia lebih besar dari setiap kehidupan pergumulan kita. Maka kita penuh dengan kepastian, langkah yang tegap, kepala yang tegak menghadapi itu semua. Jika itu datang, pantang menyerah, pantang putus asa, karena Allah sumber perlindungan kita. Allah yang maha kuasa itu berjanji untuk setia dan tidak meninggalkan kita. Maka apapun yang kita alami, ingatlah ada Allah bersama kita. Amin. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang mau setia, yang selalu menyertai kami, yang tidak meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Dan tolong kami juga untuk mau setia kepadamu. Kami juga mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan Kau berkati setiap umat-Mu yang mendambakan kebenaran, hidup di dalam kejujuran, di dalam tanggung jawab. Tolong Tuhan, Engkau mampukan, Engkau menangkan, sehingga
melalui kehidupan kami menjadi sumber berkat. Perbuatan yang kami lakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau berkati seluruh jemaat-Mu di dalam setiap pergumulannya. Tolong Tuhan, Engkau beri kesehatan kepada jemaat-Mu yang sakit. Kau berikan kekuatan kepada jemaat-Mu yang dalam kelemahan. Dan Tuhan, Engkau berikan penghiburan yang sejati kepada jemaat-Mu yang berduka. Kami percaya bersama Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah, yang kami sembah dalam Yesus Juru Selamat kami. Amin. Maka setialah kepada Allah, karena Allah pasti setia kepada kita. Amin.